dekat gitu ya, kita sering gitu. Oke. Ya itu hanya sebuah bentuk prestasi secara pribadi aja. Oke. Kita tidak pernah ada apresiasi dari pemerintah. Kisah nyata kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kedatangan praktisi nih. Bisa jadi praktisi, bisa jadi dukun, bisa jadi maestro lah. Pokoknya yang bagus-bagus lah ya untuk beliau karena hari ini kedatangan mungkin bisa dibilang senior ataupun sesepuh gitu ya dari Poli Subang mungkin ya, Perpolian Subang. Nah, sebelum kita unboxing nih, sebelum kita telanjangin beliau, sebelumnya saya mau disclaimer dulu bahwa beliau ini sebelum Poli memang kedekatan dengan saya pribadi itu pertemanan udah mantep banget, jadi udah dekat sebelumnya kan. Udah sering diskusi soal bisnis, soal apapun. Karena kenal beliau tuh dari zaman saya sekolah, ya John, zaman sekolah ya. Meskipun beliau udah tua, waduh jauh dari saya, tapi ya namanya pertemanan kan nggak mengenal usia begitu. Jadi sebelumnya memang udah dekat gitu ya dalam soal bisnis segala macam udah dekat gitu. Makanya hari ini kita undang, sengaja kita telanjangin, inilah dia Kang Pipin Ema gitu. Sehat Kang? Alhamdulillah. Apa namanya? Kondusif. Ambar kondusif. Oke Kang, sengaja diundang Kang Pipin. Meskipun biasa-biasa hari-hari saya suka panggil Ema. Kenapa dipanggil Ema? Jadi sedikit teman-teman sebelum masuk ke poin. Supaya yang serius aja gitu lah. Jadi rambutnya kan dulu tuh sempat merah gitu. Kulitnya hitam jadi gak sigi-saga gitu. Jadi jika segi sangka makanya saya lagi emak gitu kan ya karena kita udah dekat. Oke, serius ya. Oke, alhamdulillah Kang kalau sehat ya. Sengaja kita undang ke sini, sengaja anak-anak tim YouTube diundang ke sini itu dalam rangka satu lebih ke diskusi, lebih ke informasi mungkin ya, karena yang saya tahu, saya juga baru tahu sekarang nih Kang Pipin luar biasa di Poli sana, aduh khususnya di Poli Subang ya. Waduh, itu Kang Pipin nih memang Poli gitu Kang, apa kumaha Kang? Iya, memang dari dulu saya dari SD mungkin ya. Dari SD saya sudah terjun ke voli itu. Kita mulai dari SD. Saya udah masuk tim di komplek ya. Komplek waktu itu komplek Sukamena. Udah masuk tim. Berangkat dari SD, berlanjut di SMP 3. Karena sering kita diadakan technical meeting dulu ya. Kelas meeting antar kelas ya, olahraga bola voli. Saya sering muncul, alhamdulillah. Setelah itu saya masuk ke SMA 2 dari voli. SMA 2 Subang. SMA 2 Subang, iya. Oke. Itu pun waktu pas saya masuk kelas 1 itu tim dari PWPSI Kabupaten Subang itu datang ya ke sekolah. Itu memberikan surat pemberitahuan bahwa perwakilan dari Subang untuk ikut seleksi junior Jabar waktu itu saya sendiri. Wush, luar biasa. Kelas 1 SMA tahun 90 tahun 90. Dengan 90. 90. Iya, 90. Tahun 90. Oh, berarti sorry nih. Berarti memang Akang dari dulu tuh, dari kecil itu udah poli berarti ya? Betul banget. Dari dulu banget saya. Dari SD, SMP, SMA. Udah poli tuh? Sudah poli. Anjir, soalnya saya karek apa baru tim Kang.
Saya kaki Pipin soalnya luar biasa tadi Poli sejarah segala macam. Saya itu mah Kang Pipin mah apalah tuh kan gitu ya. Jadi saya nggak tahu sebelumnya memang Akang luar biasa dulu waktu memang dari Poli itu waktu anak-anak mungkin ya waktu usia kecil. Oke Kang, sebelum masuk ke sana Kang, mungkin teman-teman juga yang senang Poli sudah dari Subang kan lebih pengen tahu nih gitu kan. Lebih pengen tahu Akang itu siapa, biografi segala macam. Nama lengkap Kang, soalnya terus terang saya juga tak apa nama lengkap Akang gitu tah. Nama lengkap gimana Kang? Siapa Kang? Apa perlu disebutin nama lengkap atau nama sesuai di WA? Ya nama lengkap dulu lah, nama lengkap dulu. Nama asli saya Pipin Arifin ya. Pipin Arifin. Arifin. Yeah. FF ya, Fanta ya. Fanta. Saya Pipin lahir. Arifin. Saya lahir di Purwakarta. Oh asli Purwakarta Kang? Asli Purwakarta. 12 Juni 1972. Buset. Ya masih kelihatan muda lah sampai sekarang. Aslina. Can kolektif Iya. gitu kan. Meskipun udah mabung lebih dari 5 Iya, kali betul. ya. Oke lanjut. Oke, itu untuk biografi aja ya. Iya. Biografi lahir dan kemudian saya tahun 78 pindah ke Subang karena memang bapak waktu itu kan dinasnya di Abri, jadi kita apa selalu pindah-pindah tempat Pulang Anting lah, Subang Pulang Anting gitu ya. sesuai tugas gitu. Terakhir kita di Subang tahun 78 sampai sekarang. Berarti usia sekarang berapa Kang? 49. Sekarang 49. Wih, luar biasa. Mudanya. Muda. Saya terlarang haram saya ngomong tua soalnya ya masih kena muda gitu. Betul. Luar biasa jiwa muda Kang Pipin ya. Oke, berarti Akang asli dari Purwakarta. Kelahiran Purwakarta. Asli Purwakarta, kelahiran Purwakarta. Iya, betul. Berarti bukan di Subang ya, Kang? Tapi di Purwakarta. Iya. Jadi hijrah ke Subang itu pada tahun 78. 78. Akang waktu usia 6 tahun. 6 tahun. SD, sekolah SD Di Kompleks Komenak. berarti di Subang SD. Iya. Kelas 1 di sana. Oke, tanah lahir cuma di Purwakarta begitu ya, Kang. Betul. Oke, berarti lanjut, Kang. Seru ya? Oh iya, pasti dong. Pasti. Terus dari SD di Subang nih. Oke, berarti SMP di Subang juga. SMP 3. SMP Negeri 3 Subang. Sama kita juga di sana aktif di Poli. Kebetulan waktu itu Poli gebiar juga untuk tingkat SMP, kita sempat jadi juara se-Kabupaten Subang juga waktu tingkat SMP. Alhamdulillah ya, saya di situ berkontribusi ya, bukan untuk sombong ya, tapi ya sebagai satu ajang prestasi aja. Oke. Lanjut, kita masuk ke SMA 2, referensi dari sekolah karena kita punya skill di bola voli. Yaitu alhamdulillah pas begitu masuk di SMA 2 kelas 1 saya langsung dapat panggilan dari PPSI Kabupaten Subang. Sorry Kang, dari tingkat SMP dulu, Akang udah senang voli berarti dari SMP nih? Sudah. Dari SMP juga udah voli berarti? Sudah. Tahun 90 berapa tuh? 89. 89? Iya. Itu udah SMP, Akang udah main voli? Sudah. Dan sudah dapat prestasi sehingga lulus SMP ke SMA itu kalau dari sekarang kan jalur prestasi itu kan. Betul. Berarti dulu juga kan gitu. Iya. Jalur prestasi dari SMP 3 ke SMA 2. Iya. Yang didahului sekarang tuh. Betul. Gila. Jadi berarti udah dapat beasiswa mungkin ya Kang dari Poli gitu ya. Apa gimana tuh? Kalau waktu dulu sih belum ada istilah beasiswa. Jadi istilahnya masih sifatnya secara lisan. Kalau dulu kan memang belum ada kebijakan apa tuh dari PPSI sendiri kan. Iya, dari pemerintah. Dari pemerintah. Ya kita referensi aja masuk ke sana, dia punya skill, masukin seperti itu. Jadi lisan aja. Iya. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang kan harus ada jalur-jalur tersendiri kan. Oke. Tanpa dibayar zaman dulu kan, kita belum ada istilah tarekam seperti itu ya. Apa pemberian hadiah dari pemerintah bahwa anak itu berprestasi atau enggak itu belum pernah saya terima. Enggak ada. Tapi cuma referensi aja. Ini masuk. Tapi diakui sama pemerintah kan? Diakui, sangat diakui, sudah diketahui oleh pejabat-pejabat sampai sekarang juga. Gitu. Eksistensi saya, totalitas saya sebagai seorang pemain voli sampai hari ini, sampai kemarin pun waktu mengadakan event kemarin mereka sudah pada tahu. Iya, mungkin Akang lebih dikenal pada zamannya dan dengan orang-orang yang pada zamannya mungkin ya.
dan pada zaman sekarang mungkin ya. Pada orang-orang sekarang kena ke Akang karena memang Akang punya track record dulu soal poli mungkin begitu. Betul, Tapi betul. untuk anak-anak muda sekarang itu kan nggak tahu Kang. Betul. Gitu benar. Tapi kebanyakan sih mereka udah pada tahu. Udah pernah tahu Karena pasti. memang pada dasarnya kita juga langsung terjun ke lapangan, gitu kan. Jadi kita sering ke lapangan, observasi, kita sering silaturahmi, gitu kan. Akhirnya mereka meskipun tidak tahu secara langsung, dia tahu dari orang-orang yang lebih tua dari dia bahwa dia itu Iya. mantan. Iya, justru itu maksud saya gitu. Iya. Anak-anak sekarang kan itu nggak bakal tahu karena dia Betul. kan zamannya itu berbeda. Betul. Pasti yang mengenal Akang itu Pak untuk orang yang mengetahui pada zamannya maksud saya gitu. Iya betul. Iya. Oke. Nah jadi Kang udah di SMA 2 nih dapat predikat lebih ke atlet mungkin ya Iya. diakui oleh pemerintah Kabupaten Subang pada tahun itu. Iya. Terus Akang ngapain tuh? Gimana tuh ceritanya itu? Udah di SMA 2 dan Dari diakui udah oleh PPFC Subang. Ya. Gitu. Itulah kita kembali lagi ke ini ya, ke sejarah. Mm-mm. Kita jujur, kita nggak nutupin, kita dari dulu memang saya tuh sudah termasuk skuad Porda Subang ya dari beberapa puluh kali mungkin ya. Wih luar biasa. Kita mengikuti Porda Subang, malah kita mulai dari zaman sekolah pun kita dulu Popda, kita ke Bandung, ke luar Jawa Barat gitu ya, kita sering gitu. Oke. Ya, itu hanya sebuah bentuk prestasi secara pribadi aja. Oke. Kita tidak pernah ada apresiasi dari pemerintah. Kisah nyata kan? Gini kisah nyata. Dulu meskipun ada yang istilahnya peduli dan mereka care ya, dia ada penawaran kerja, Oke. gitu kan? Itu pun dari waktu zaman PNS ya. PNS kita di PU gitu kan. Ditawarin kita masuk ke PU tanpa bayaran apa-apa, tanpa honor apa-apa. Ya jelas saya nolak waktu itu karena saya kan lagi on fire gitu kan, main gitu kan di luar. Ya seperti itu. Berarti untuk pendidikan juga Akang di SMA 2, beres di SMA 2 tuh masih poli, Masih setelah lulus dari SMA masih poli itu. masih Itu dari poli berarti masih berjalan terus ya Kang? masih terus. Meskipun lulus SMA. Iya. Nah untuk lulus SMA kan kemana tuh? Waktu itu saya sempat break dulu Break dulu. karena memang lihat kondisi di Subang nggak kondusif. Artinya Nggak kan kondusif saya gimana kan, tuh, Kang? saya gini, harapan saya jadi kita sebagai seorang pemain poli itu diberdayakan. Saya tuh pengen sekali diberdayakan, dipekerjakan. Luar biasa. Saya tuh pengen sekali, saya orang Subang, saya sudah punya prestasi di Subang, saya tuh pengen diberdayakan di Subang, Oke. dapat pekerjaan di Subang. Oke. Itu saya cari, malah saya kayak orang pengemis. Itu yang paradigma itu yang saya dobrak habis-habisan. Oke. Makanya saya break dulu waktu itu, saya nggak mau saya terkesan jadi seorang pengemis. Saya punya prestasi tapi saya tidak pernah diakui, tidak pernah dihargai, makanya saya lari ke luar Subang. Oke. Saya coba ngelamar, nyari kerja di tempat yang lain. Karena di Subang kita nggak pernah ada apresiasi kan. Oh, oke. Kita nggak pernah dihargai seperti itu. Oke. Tapi untuk tadi kan Akang udah bilang, jadi pemerintah Kabupaten Subang memang sudah mengakui, gitu kan. Makanya Akang dari zaman SMA itu kan sudah ada surat Betul. dari pemerintah. Itu mungkin kalau diakui udah diakui kali Kang. Sudah Diakui, mungkin belum dihargai. belum dihargai. Dan maksud Akang pengen dihargai lah atlet-atlet zaman-zaman dulu seperti saya mungkin gitu ya Kang ya. Iya, Ya, mungkin saya coba terjemahkan ya gitu ya Kang ya. boleh, bebas. Bebas. Oke, terus gimana tuh Kang setelah itu Akang merasakan hal-hal yang seperti itu, lalu apa yang Akang lakukan setelah itu? Justru ya, jujur secara pribadi dari dulu saya memang orangnya pendobrak. Pendobrak. dalam arti jalan yang lurus. Oke. Saya nggak mau gitu kan kita terkesan sebagai seorang atlet yang pernah punya prestasi, kita tidak pernah dihargai, kita tidak pernah sama sekali diberi kesempatan untuk bisa berkarya di Subang. Itu kami dulu ngotot, saya pengen kerja, tapi nggak pernah ada orang yang mau menolong saya. Saya nggak tahu itu sejarahnya kenapa mereka seperti itu gitu kan. Itu masih dulu saya masih dibilang masih awam. Saya masih muda waktu itu, saya belum kepikiran seperti apa gitu kan. Apa maksud mereka menahan atau apa maksudnya tidak memperdayakan saya sebagai seorang atlet.
Tapi ya seiring waktu saya udah nggak begitu peduli lagi dengan Subangnya. Oke. Karena tidak ada respect seperti itu ya Oke. kita cari sendiri solusi Oke. seperti itu. Baik, saya setelah keluar SMA pun saya justru satu hal yang lucu, Iya. Kang Gilang, waktu itu Porda bukan Porda ya, Voli Pantai se-Jawa Barat Mm-mm. itu dilaksanakan di Sukabumi. Saya orang Subang, Mm-mm. saya kerja di Purwakarta Mm-mm. di PT Indorama, itu pun hasil dari voli saya. Mm-mm. Saya direkrut di Indorama. Saya ikut voli pantai se-Jawa Barat, Uh-uh. itu ikut ke Purwakarta. Tim Subang malah ngambilnya yang benar-benar nggak punya potensi. Maksudnya nggak punya potensi gimana tuh Kang? Iya, artinya mereka pemain-pemain yang tidak diunggulkan, nggak masuk asal ada, asal mengirimkan. Oke. Sementara waktu itu kita di Purwakarta seleksi luar biasa, kita masuk tim bola voli pantai Purwakarta, Iya. mewakili Kabupaten Purwakarta, ikut se-Jawa Barat di Sukabumi. Dan alhamdulillah juara ketiga. Juara ketiga. Jadi Akang karena memang dulu bekerja di Purwakarta, ikut seleksi ataupun gimana tuh Kang bisa jadi skuad dari Purwakarta tuh gimana? Awalnya. Karena waktu di Purwakarta sendiri saya tuh juga aktif. Oh, oke. Aktif. Oke. Saya setiap pulang kerja selalu kemana kunjungan silaturahmi di Purwakarta, diubek lah gitu kan. Karena memang jiwa saya di voli ya, saya senang banyak saudara, banyak silaturahmi. Betul. Nah dari situ, dan Betul. mungkin mereka tahu kapasitas saya, Mm-mm. dia sudah mengakui. Akhirnya saya dipanggil oleh pihak Purwakarta ikut, PBMC Purwakarta iya, untuk mengikuti. untuk mengikuti ajang voli pantai tingkat Jawa Barat. Betul, Dan Akang itu juara 3 dulu. betul. Padahal Akang itu gede di Subang ya. Jadi di Subang harapan saya tuh dipanggil lah. Iya. Kita orang Subang, perwakilan Subang nih. Oke. Harapan saya seperti itu, tapi ternyata tidak. Tidak. Itulah Subang. Oke, ini keren nih Kang nih. Ini luar biasa nih pengalaman Kang Bib ini. Jadi saya mungkin bisa simpulkan emas yang terkubur debu mungkin gitu ya. Letak. Letak. Iya. Mutiara yang terkubur letak gitu Betul. ya. Luar biasa nih prestasi Kang Bib ini. Nah, sorry Kang. Setelah Akang mewakili Kabupaten Purwakarta, Akang juara pada waktu Event Jawa Barat voli pantai. Dan Kabupaten Akang sendiri itu ikut juga dan dia kalah. Saya nggak berani sebut wilayahnya ya, yang jelas Akang mewakili Kabupaten Purwakarta dan daerah Akang sendiri itu kan ikutan juga dan dia kalah. Dan dia tahu nggak Kang bahwa Purwakarta juara ketiga itu pemainnya itu asli daripada Subang. Itulah Subang. Oh, Itulah Subang. Jadi kita harus tahu juga ya, kilas balik ya, itu kembali ke SDM masing-masing ya. oke. Kita bicara jujur aja. Kalau memang itu objektif, sebenarnya itu nggak perlu terjadi. Nggak boleh terjadi. Nggak perlu terjadi. Kita bisa memperkuat tim Subang sendiri dong. Kita bisa dipanggil secara lebih Iya. terhormat, pakai surat, pakai apa. Kita juga pasti ini bawa daerah. Iya. Saya pasti akan lebih Lebih bangga kan Kang? lebih bangga. Lebih bangga. Betul. Daripada kita mewakili daerah lain, Iya. gitu kan. Jadi pemain itu memang saya punya teman-teman atlet-atlet juga ya Kang. Oh, atlet dari badminton segala macam kan. Ya itu jadi ketika ngobrol dia memang lebih bangga mewakili daerahnya sendiri daripada mewakili daerah lain, meskipun memang tanda kutip dibayar ya Kang. Betul. Jadi feel-nya itu berbeda katanya. Chemistry-nya Kan, nggak dapet ya. betul. Daripada kita membela kampung orang lain, mending membela kampung sendiri kayak Betul. gitu ya, atau daerah sendiri. Meskipun nggak dibayar, kita ada rasa bangga begitu. Iya. Mungkin hal itu juga yang nggak dirasakan oleh Kang Pipin mungkin begitu ya. Betul. Tapi kita sekali lagi bukan berarti menyudutkan pemerintah ya Kang. Ya, mungkin lebih ke menyayangkan mungkin begitu ya Kang. Ya? Betul. Nah terus untuk masalah hal itu Kang, ketika Kang udah beres menjuarai atau punya prestasi dari ajang voli pantai, nah, itu nama Akang tentu tersorot nih sebagai perwakilan Purwakarta. Betul. Nah setelah itu ada kondisi apa Kang setelah menjuarai event voli pantai itu? Iya, kalau secara organisasi justru itu ya,
kita sih fair-fairan aja. Karena mungkin dari tidak ada program atau Oke. tidak ada target apapun, ya kita kembali terkesan kita seperti yang solo kalir. Oke. Kita oke, nyari di luar Oke, paham, gitu. paham. Sebenarnya kita kepengen di dalam gitu, kita Oke. yang ngadain sendiri gitu Iya. kan. Kita yang besarkan di Iya. Subang itu, tapi ternyata kan harapan tidak sesuai ekspektasi kan. Oke. Itulah. Ya makanya ini perlu digarisbawahi, mudah-mudahan jadi suatu ibroh, jadi suatu Oke. pelajaran kayak gitu Iya, kan iya. ke depannya. Seperti itu. Mm. Saya tetap sih eksis meskipun tidak diakui atau diakui atau tidak diakui, saya tetap jadi seorang pemain. Saya tetap sebagai seorang praktisi. Kalau ada yang nanya Kang, kalau ada yang nanya, aku pengen diakui atau pengen dihargai? Kalau diakui sudah diakui, tidak harus secara lisan juga sudah Betul, diakui. betul. Ya. Dihargai, mereka tanda kutip. Dihargai itu dalam bentuk apa? Betul. Ini artinya di sini saya tuh pengen yang jelas kalau memang Oke. dihargai. Saya punya analogi cerita Kang, misalkan kayak gini, saya punya anak, saya Mhm. orang tua, saya punya anak 3. Ini 1, 2, 3 nih di belakang Iya. layar nih, ada anak-anak tim Arjuna nih. 1, 2, 3. Saya punya anak 3, yang satu itu pintar. Anak pertama saya pintar, yang kedua itu biasa-biasa aja, yang bungsu bodoh. Ah, Nah, gitu kan. Saya pengen memberi award atau hadiah nih, gitu kan. Otomatis saya pengen selaku orang tua memberikan hadiah tentu kepada anak yang pintar, iya, kan begitu. betul, Nah, analogi ini mungkin yang dialami oleh Akang Pipit. betul. Ada satu anak yang berprestasi, gitu. Kita sebut orang tua ini adalah daerah atau wilayah, mungkin begitu ya Kang. Iya, betul. Dan si anak yang pintar ini memang tidak mendapat apa-apa dari orang tua, mungkin begitu ya Kang ya. Mungkin begitu. Betul banget, betul banget. Mungkin dari si anak pun protes ke orang tua, ini saya tuh udah berprestasi loh, gitu kan. Udah punya kelebihan, gitu kan. Kok nggak dikasih award gitu loh? Iya. Mungkin begitu ya Kang ya. Betul. Sebenarnya itu wajar-wajar aja sih, wajar-wajar aja. Aja. Manusiawi lah. Manusiawi lah, iya. Jadi diakui sih udah gitu kan. Sudah diakui. Sebenarnya tidak ada, mungkin tidak ada kasih sayang mungkin ya. Ya itu Tidak aja. ada kadede. Udah ya kan dulu gitu ya kan. Aduh, tapi ya udahlah itu udah ya Kang ya. Enggak apa-apa. Ya, yang berlalu ya udah berlalu. Iya. Tapi katanya informasi masuk ke saya Kang Pipin sekarang punya apa tempat pelatihan poli itu. Betul tuh Kang. Ya, Itu gimana tuh ceritanya tuh? betul sekali. Yaitu ya. Kita sebagai praktisi voli Oke. dari tahun mungkin udah dari tahun 80-an sampai mungkin terakhir kita sempat di streaming sama YouTube sendiri gitu kan, beberapa kali sama YouTube, itu membuktikan bahwa kita tuh bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk sosok. Justru saya tuh pengen memberi contoh kepada mereka. Oke. Saat kita di usia segini pun kita masih bisa melaksanakan itu, kita melakukan olahraga itu. Jadi kita tujuannya untuk memotivasi. Memotivasi Ya. Oke. Nah kebetulan saya juga di ASKO sekarang jadi instruktur, ya alhamdulillah Sekarang aku di Asko. Iya, sekarang saya di ASKO jadi instruktur, saya diakui gitu kan bahwa saya sebagai seorang pelatih. Hmm. Dan ternyata saya tidak puas sampai di sini. Panggilan jiwa saya tidak puas. Karena apa? Kalau yang namanya di sekolah seperti itu kan stuck ya. Oke. Stuck. Oke. Artinya kita tidak bisa ekspansi untuk ilmu kita. Oke. Nah, makanya saya di sini seiring berjalan di ASKO, saya coba buka di daerah-daerah di wilayah Subang. Hmm. Berbentuk pelatihan. Kita buka pelatihan Hmm. bola voli yang tujuannya itu untuk berbagi. Saya niat saya jujur saya ingin berbagi ilmu saya buat mereka. Saya ingin kembangkan dan siapa Oke. tahu dari hasil proses ini semua akan menjadi lebih baik. Oke. Dalam arti kepengurusan. Hmm. Artinya jujur sampai sekarang pun itu tidak ada. Gitu teh. Tidak ada program kerja yang continue Iya. gitu kan. Sebenarnya kalau memang itu program kerja ada, itu akan ramai. Hmm. Itu akan bagus, positif. Iya, betul. Makanya itu mungkin karena saya dibilang terlalu jauh masuk ke situ, ke ranah situ, ya silahkan aja mereka. Saya pribadi saya buka aja.
Iya. Saya buka sekolahan. Iya. Saya buka namanya kursus, kalau dibilang kursus ya. Itu lokasinya di mana, Kang? Itu di Keresek, Kampung Keresek, Pegadaian Barat. Keresek, Kampung Keresek, Desa. Pegadaian Barat. Kalau desanya Desa Sumur Gintung. Desa Sumur Gintung. Keresek, Desa Sumur Gintung, Kecamatan Pegadaian Barat. Pegadaian Barat. Subang. Gitu. Subang. Itu akan berarti buka kursus pelatihan. Kursus. Khusus anak-anak lokal di sana. Iya. Atau gimana, Kang? Kita sekarang sudah berjalan, itu masih potensi lokal, dan seiring waktu itu ada penambahan murid-murid ya dari luar daerah Keresek sendiri, semacam dari Dauan, Iya. semacam dari Sukajadi, semacam dari Cigadung, semacam dari Tigalakapa, yang dari luar itu sudah mulai pada masuk. Mereka sudah mencium ya. Oke. Nah, ini kan suatu rekod positif. Oke. Ada kebanggaan. Ada kebanggaan karena saya bisa bisa berbagi dengan mereka ilmu yang selama ini saya pengen kembangkan itu ke mereka. Alhamdulillah responnya positif. Sekarang mulai bertambah murid-murid. Ada yang minta langsung masuk langsung ke lapangan atau secara kontak dulu ke saya gitu kan, pengen masuk ya, kita welcome, kita jujur kita welcome. Berarti itu si tempat kursus pelatihan itu bukan berarti dibuka hanya untuk orang lokal daerah desa, bukan. Berarti open. Open. Dari mana pun bisa masuk. Silahkan. Selagi memang mempunyai niat untuk berlatih yang sama mungkin. Betul. Ya, Kang. Betul. Oke. Betul. Nah ini Kang, untuk siapa tahu nih ada teman-teman orang tua, ini kan pasti orang tua yang lebih ingin mengarahkan anaknya ya Kang. Kebanyakan yang datang ke Kang itu orang tua, apakah anak didik? Kalau boleh tahu. 50-50. Berarti ada orang tua, ada orang tua yang datang bersama anaknya dengan alasan tertentu, ada yang anaknya langsung datang. Ya kita selama itu masih dalam koridor itu, kita welcome. Artinya meskipun mereka tanpa kehadiran orang tua, kita kasih support terus. Oke. Tetap harus koordinasi dengan orang tua gitu, seperti itu. Nah gini Kang, berarti saya mungkin bisa simpulkan sedikit, berarti Akang itu sekarang itu lebih menyibukkan diri dalam rangka untuk pengabdian kepada anak-anak usia ini remaja mungkin ya, yang senang-senang poli. Apalagi yang saya tahu di Subang ini animo masyarakat tentang poli ini luar biasa ya Kang. Anak-anak iya, jadi memang poli ini memang di Subang udah rame banget lah gitu. Subang kalau saya harus bicara jujur itu jadi barometer bola voli di Jawa Barat. Itu waktu saya masih eksis dari tahun 97. Itu Subang sudah diakui sebagai barometer poli di Jawa Barat. Poli di Jawa Barat. Tahun 97. Iya, kita masih satu angkatan dengan, kalau di Purwakarta ada Oktavian ya, Ook ya. Kalau di Garut ada Susansa. Jadi almarhum ya. Terus Robi, Rizko Herlambang, itu kita satu angkatan. Iya, Itu orang-orang zaman dulu tuh Kang Yo. Zaman dulu. Orang-orang hebat tuh di poli zaman dulu di Jawa Barat, Tuh. Berarti di Garut itu punya Kang Susansa? Susansa. Masih eksis sekarang? Sekarang buka juga sama. Oh, sama kayak Kang buka juga pelatihan. Makanya di situ saya Oke. termotivasi lihat kamu sering sharing gitu, kita ngobrol gitu kan. Ya kita berbagi aja. Keren. Kita mampu, kita punya ilmu, kita bagiin saja. Selanjutnya biar yang di atas yang menentukan. Yang di atas itu siapa Kang? Jangan ragu ngomong di atas. Nah, gitu aja, jangan ragu dong. Yang di atas banyak tuh, ada kenteng, ada pohon. Kok ngomong soal Tuhan dia ragu? Jadi gini Kang. Mungkin teman-teman semua, mungkin saya bisa simpulkan sedikit ya. Jadi ABP ini memang dari kecil itu memang sudah senang poli, giat berlatih, sehingga memang dia punya prestasi dan tingkat SMP direferensikan ke SMA, mungkin begitu ya Kang ya. Dari SMA jadi dia juga nggak berhenti terus berlatih, sehingga dia mewakili poli pantai se-Jawa Barat pada tahun berapa tadi? 98 sekian. Iya. Tahun 8 sekian dia mewakili Kabupaten Purwakarta dan dapat prestasi juara 3, luar biasa. Dan sekarang Kang Pipin juga nggak diem gitu ya, nggak stuck di sana. Justru memang ada naluri ingin mengembangkan
potensi dengan cara membagi ilmu, berbagi kepada anak-anak usia remaja, Iya. gitu khusus membuka dan sampai membuka pelatihan khusus bola voli. Iya, Luar betul. biasa. Ini menurut saya mulia banget, Kang. Luar biasa, Kang. Luar biasa Kang Pipin ini, Kang. Nah, oke. Itu saya pribadi merinding banget nih dengarnya nih. Tapi mudah-mudahan Kang Pipin selalu sehat ya. Amin. Oke, dan saya juga dengar Kang. Dan saya sempat lihat Kang Pipin main tuh. Kang Pipin katanya punya tim itu namanya Ruruntuk. Betul. Betul, Kang? Betul. Itu Ruruntuk tuh apa, Kang? Jadi istilah ruruntuk tuh ya, kalau kata orang Sunda dulu tuh Ah, ruruntuk sesa, Sesa. sesa, Oke. sisa para pemain Subang yang digabung, Oke. digabung jadi satu. Oke, Jadi, sorry. Jadi berarti Ruruntuk itu ada artinya, berarti. ada Jadi sisa pemain Subang yang Iya. digabung. yang digabung. Karena arti dari Ruruntuk sendiri itu nyesa gitu kan? Sisa. Sesa. Iya. Ruruntuk. Puing-puing. Oh, Lagu gitu. dia mah. Puing-puing yang disatukan. Nice. Itu ruruntuk. Itu kita berdiri tahun 97. Oke, Ruruntuk itu puing-puing yang disatukan. Iya. Bukan barisan sakit hati berarti kan? Kita nggak pernah sakit hati. Oke, gue bisa sakit hati, oke. Tapi teman-teman di Ruruntuk itu berarti orang-orang pada zaman waktu itu akan main, Bang. Betul. Siapa aja tuh Kang boleh disebutin? Ruruntuk ya 97 pemainnya tuh terdiri dari saya, Mm-mm. almarhum Aud Masud, Mm-mm. Aud ya, Bambang, Mm-mm. terus Udin Midun yang sekarang di Pemda, Mm-mm. Ogi Mm-mm. sekarang di Pemda juga di PU, terus Endang Cantik Mm-mm. sekarang dia bareng sama saya di Asko juga. Yang masih ada tuh. Usnari sekarang jadi PM di Aceh. Mm-mm. Oh, jadi polisi. Iya, terus sang setter Juber waktu itu. Oke, Juber. Juber di PLN. Oke. Oh, Juber. Terus siapa lagi? Udah, cuman 8 orang waktu itu. Delapan. Ibu Yut kan? Itu enggak. Oh, enggak? Oh, enggak? Oh, Kang Buyut masih itu di enggak bawah, masih di bawah. Oh, junior berarti Kang masih Buyut junior. itu. Kita lagi on fire, dia masih nonton. Oh, masih nonton. Nah, berarti bisa dibilang ban serep berarti Ban waktu serep. itu. Bukan masuk kategori ruruntuk. Bukan itu. Iya. Kang Buyut. Meskipun sekarang masih bareng-bareng gitu, ikut bareng. Bareng-bareng. Itu dalam rangka melestarikan aja. Oke. Gitu. Dan Ruruntuk sampai sekarang masih eksis ya, Kang? Ya, ruruntuk ya. Makanya kita di sini saking pedulinya, saking sayangnya mungkin ini udah jadi darah, udah Mm-mm. jadi obsesi juga. Ruruntuk dulu kita selaku praktisi, selaku tim di Subang yang mungkin sekabupaten Subang sudah pada tahu, Oh, mungkin oke. sampai keluar Subang juga, Bandung, Purwakarta, Karawang, mereka sudah tahu ruruntuk. Ruruntuk teh, Kang? Ruruntuk. Itu tahu ruruntuk. Karena jujur dulu pengalaman kita yang namanya tim ruruntuk itu setiap ada event baik itu di daerah contoh Purwadadi, Pabuaran, Ciasem, Pusaka, Pagaden, Binong, itu semua hadiah dibawa balik. Oh. Nggak iya. pernah ada tim yang menang. Kita yang ruruntuk ya. Oh. Kita Jadi, pun itu tim jago tuh dulu waktu pada zaman waktu itu kita sampai bisa collection domba. Waktu itu yang tren kan domba ya, domba kau. bukan tarkam gitu ya, domba. Mm-mm. Itu kita hampir 89 domba. 89 domba, Kang? 89 domba. Buset dah. Itu nilai Luar biasa. di mana-mana. Setiap kalau di Bandung mungkin kita disamakan dengan URS Bandung. Di sana domba, besoknya dapat lagi domba. Dan itu tidak diakui ruruntuk. Makanya kita sudah punya nama besar Mm-mm. ya di kancah bola voli Subang dengan nama besar ruruntuk. Kalau enggak kita lestarikan, saya sebagai pelakunya di sini siapa Yes. lagi? Oke. Nah, sekarang kita sudah tidak eksis sebagai seorang Iya. pemain karena termakan usia. Betul. Gimana caranya kita supaya tetap bisa produktif di voli? Makanya sekarang ruruntuk gawe bareng juga dengan teman-teman yang masih satu tim. Iya. Kita mungkin tidak sebagai praktisi, tapi kita sebagai event organizer. Oh, berarti sekarang Ruruntuk juga punya event organizer. Sekarang ruruntuk volleyball community Subang Mm-mm. itu kita sudah resmikan
kita menjadi sebuah event organizer bola voli Kabupaten Subang, yang mana kita memfasilitasi bila ada perusahaan-perusahaan Iya, atau yang mau mengadakan turnamen voli yang begitu akan kan. mengadakan turnamen voli yang Oh. berkualitas, profesional, itu silakan. Luar biasa. Karena untuk Kang penanganan Eman. segala sesuatunya kita sudah Iya. bisa pahami dan laksanakan dengan Oke, baik. oke. Berarti Tra- itu memang event organizer Reruntuk itu terbuka untuk umum juga. Terbuka untuk umum. Siapapun instansi perusahaan yang mau buat event poli bisa langsung hubungi Kang Pipin berarti ya. Betul. Oh, luar Kita terbuka biasa. untuk umum. Tujuannya apa? Kita tidak dipilah-pilah karena voli itu milik rakyat Subang. Iya, Jadi semua pun silahkan. benar. Kalau Soalnya misalkan mau mengadakan event, silahkan. Silahkan hubungi kami, insya Allah kami kemas dengan apik, betul, secantik betul. mungkin. Betul. Bisa juga untuk perusahaan yang pengen melebar jaringan marketing juga bisa ya Kang. Lalu PO poli ya Kang. Silahkan. Itu Oke. sangat itu bagus sekali. Ish, luar biasa. Gila Kang Pipin. Oke. Itu Kang soal masih Reruntuk nih terakhir nih Kang. Jadi memang Reruntuk itu sekarang punya event organizer. Gitu kan. Dengan event-event atau perusahaan-perusahaan yang mau buka event turnamen Betul. voli bisa untuk dikondisikan oleh Reruntuk, Iya. fasilitasi segala macam ya kan. Dan untuk terakhir event yang diberesin sama Reruntuk yang ditangani Reruntuk itu apa Kang? Untuk event organizer tuh. Yang terakhir yang masih hangat mungkin yang kemarin ya, yang pertanggal 11 sampai 13 Juni itu kita dipercaya oleh pihak Gibas. Gibas. Gibas Ormas Gibas. Ormas Subang. Ya, Ormas Subang Gibas itu mempercayakan kepada kita untuk pelaksanaan bola voli dalam rangka Gibas Cup 1 di Gor Gotong Royong. Gotong Royong. Alhamdulillah semua berjalan sukses, Wih, berjalan lancar, luar berjalan aman. biasa. Ya mungkin karena kita sudah biasa. Iya. Kita biasa mengadakan hal seperti itu. Mm-mm. Dan secara pribadi juga di luar Reruntuk kita sempat jadi di acara waktu di Cinangsi itu ya, Ojang Cup dulu, terus di Pan Cup ya. Dan masih banyak lagi yang pernah kita Ditangani mungkin ditangani ya, kita Oke. pernah kita tangani, dan semua alhamdulillah karena Lancar ya? lancar karena kita kerjanya profesional. Oke. Tapi itu saya tuh lihat di event waktu Ramadan Cup di Arjuna tuh Kang. Iya, Di Arjuna. Itu Kang Pipin wasit Kang. betul. Itu gimana sampai nggak ulang tarik gitu? Sampai nggak ulang tarik gimana tuh Kang? Itu mah poek. Poek gitu. Pencahayaannya kurang, Pencahayaan. lampu di Iya. lapangnya. Pencahayaan di lapangan memang kurang gitu. Betul. Sebenarnya kita wasit sama aja ya. Oke. Karena kita tahu juga basic-basicnya. Iya. Kita di situ sebagai wasit juga bukan karena ingin memanfaatkan momen, bukan. Justru di situ sebagai sarana edukasi juga. Oke. Bahwa kita juga di samping kita juga mampu sebagai seorang wasit. Oke. Ya mungkin di sini kita wasit lebih objektif ya. Oke. Nah gini Kang, mau nanya Kang Pipin. Jadi kalau event itu kan ada standarnya kan? Tuh. Misalkan gini, ada event besar, ada event kecil ya. Katakan event kecil sekarang kan lagi rame tumpukan. Betul. Tumpukan, ayam cup, domba cup kan Iya. gitu. Sebenarnya dari PBFC sendiri ada lisensi nggak sih? Kalau misalkan gini, event kecil mah mau pakai wasit biasa pun anak-anak lokal biasa gak apa-apa. Event besar harus pakai wasit PBFC itu saya mau tahu Kang, itu memang ada aturannya apa gimana sih? Sebenarnya bukan ada aturannya. Kalau memang itu seperti saya bilang dari awal, kalau memang dari PBPSI itu sendiri peka ya, dan programnya jelas, itu sebenarnya tidak perlu ada yang namanya wasit-wasit lokal. Itu Nggak perlu. semua harus dari wasit PBPSI sebetulnya. Ya mungkin ya karena kan kurangnya sosialisasi atau implementasinya ke masyarakat ya, sehingga ya di sini juga masyarakat menilai menilai. Sekarang untuk nyewa istilahnya untuk menghadirkan wasit PPPS itu kan sangat mahal. Memang mahal Kang? Mahal. Oh. Budgetnya sangat mahal, sangat Sama nggak? tinggi. Oh, Dan ini berbeda di daerah lain, gitu kan. Kita jujur aja, Oke. berbeda sekali dengan daerah lain. Oke, sorry. Berarti saya bisa tangkap bahwa kalau event kecil, jadi kan banyak kampung-kampung tuh yang buat buka event kan. Betul. Dia pakai wasit orang daerah itu sendiri Iya, kan. betul. Kenapa nggak pakai wasit PBFC? Ya mungkin karena budgeting, Betul. mungkin karena mahal, mungkin begitu. Ya. Betul. Apa seperti itu?
Bisa satu poin itu. Oke. Sebenarnya mereka bukan tidak mau lebih elegan dalam mengadakan suatu event, baik itu sifatnya tumpukan atau biasa. Oke. Sebenarnya mereka tuh ingin, ya, karena terkendala satu hal itu, Mm-mm. dan mereka juga berpikir dikaitkan dengan budgeting mereka dong. Dikaitkan dengan budget atau keinginan dari pihak yang membuat event di kampung itu memang tidak ingin pakai PBFC. Karena gini loh Kang, saya juga punya teman di PBFC, wasit Subang juga, ngobrol-ngobrol segala macam. Iya. Jadi memang untuk soal budget itu memang menyesuaikan daripada nilai event. Misalkan event kecil, ya memang nggak bakal mahal kali Kang. Kalau misalkan event kecil mahal, itu kan nggak sesuai menurut Kang. Justru itu. Ini mindsetnya masih yang harus dirubah. Mm-mm. Ini paradigma yang harus dirubah. Justru karena kurangnya sosialisasi, implementasi ke masyarakat. Jadi Oke. mereka tuh menanggapinya secara sepihak. Oh, Seperti gitu. itu. Jadi dia cuma punya statement mahal. Iya. Kita masih Oke. bisa ngadakin kesorangan Oke. dengan rame-rame gitu. Sebenarnya kalau mereka eksklusif atau elegan itu menghadirkan wasit PBBS itu lebih mantap lagi. Seperti itu. Itu juga harapan kami seperti itu. Iya. Dan kenapa saya kemarin di Ramadan Cup tidak menggunakan wasit PBBS? Ya itu satu contoh, kita real. Kita nggak punya budget untuk bayar wasit, Iya. gitu kan? Sebenarnya kita pengen, Mm-mm. kita sudah ngomong, tapi Oke. seperti ya kita inisiatif lah, Iya, karena iya. kita juga punya ilmu sedikit, kita Iya. bisa terapkan. Dan ya mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan Iya. manusiawi, Iya. tapi tidak keluar dari koridor. Iya. Semuanya Mungkin seperti itu. oke. Mungkin Akang lebih memaksimalkan potensi aja. Betul. Gitu. Karena memang Akang basic mewasiti pertandingan sedikit-sedikit bisa lah mungkin Bisa. gitu ya. Oke. Mengerti lah, paham. Lalu pertanyaan selanjutnya Kang, untuk event besar, menurut saya ya Kang ya, event poli itu kan ada kadarnya. Event kecil itu resikonya kan udah kelihatan kan ya. Iya. Event besar itu resikonya tentu bakal lebih besar. Karena pemain-pemainnya juga itu pemain-pemain yang top kan begitu ya. Iya. Resiko pertandingan itu kan semakin besar kalau misalnya event besar. Iya. Akang sendiri menyarankan nggak kalau misalnya event besar harus pakai wasit dari PBFC atau nggak usah apa gimana? Saya selalu normatif selalu saya arahkan. Mm-mm. Ya. Saya nggak pernah keluar dari koridor. Terus? Saya nggak pernah keluar dari koridor. Seandainya ada yang mau mengadakan event sifatnya resmi, itu silakan hubungi PBPS. Difasilitasi oleh wasit PBPS. Wasit Saya PBPS. selalu seperti itu. Pengalaman Oke. saya waktu saya ngadain event Ojang Cup, Iya. ya, Gapam Press Cup di Jabung, Event besar tuh. event besar. Saya selalu yang pertama saya pikirkan itu wasit. Betul. Itu selalu Betul. saya selalu seperti itu. Betul. Kalau wasit sudah, berarti semua akan berjalan lancar. Lancar. Yang di luar cuma masalah teknis, Iya. gitu kan. Kita kembalikan lagi ke IO. Seperti itu. Artinya saya selalu merekomendasikan selalu menggunakan wasit PBPS. Iya, betul. Seperti itu. Karena lebih penting ya Kang ya. Betul. Dan sekarang kan tahu sendiri ya, di Subang yang ramai itu sebutannya tumpukan. Iya, betul. Dan itu sudah tidak bisa ditolak, sudah tidak bisa ditahan, karena itu kan aspirasi animo Iya. masyarakat, Betul. para pecinta voli yang mereka ingin ada semacam bentuk Iya, iya, kegiatan iya. voli gitu kan ya, ada keramaian Iya. seperti itu udah nggak bisa ditolak. Dan dari PBBS ini sudah mengakui bahwa Iya. itu sudah berlaku tumpukan, Iya. dan mereka juga tidak bisa bicara apa-apa. Iya. Berarti untuk masalah event itu mungkin kesimpulannya untuk event kecil itu memang Akang selalu mereferensikan pakai wasit yang resmi begitu. Kecil ataupun besar Itu biasanya. ataupun besar Iya. disaranin pakai wasit yang resmi mungkin begitu ya. Betul. Tapi kalau misalkan dari orang-orang lokal kampung sendiri merasa memang bisa gitu kan, bisa ataupun punya potensi untuk mewasiti, apa salahnya mungkin begitu ya Kang ya. Betul. Apalagi ini kan berbenturan dengan masalah budget. Betul. Mungkin gitu. Ada hal yang disampaikan nggak Kang untuk wasit PBFC ini? Barangkali ada masukan ataupun saran untuk Akang sendiri. Ya, untuk PBPS ya. Mm-mm. Kalau PBPS ya semoga lebih
terbuka lagi. Lebih terbuka. Dalam arti program-program kerja PBPSI itu sendiri itu lebih terorientasi, Iya, 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 iya. ya, terdelegasi. Iya. Karena di Subang itu kan lumbung, Iya. ya. Lumbung poli di Jawa Barat itu Subang tuh ya. Kita banyak potensi di daerah-daerah. Kenapa Iya. tidak dikembangkan? Harapan saya PBPS itu ada program kerja, Iya. program kerja tahunan lah minimal. Iya. Ada sasaran buat anak-anak yang ada di Kabupaten Subang. Iya. Sebagai contoh, ada event ketua Piala PBPSI Kabupaten Subang. Semua pesertanya 30 tim kecamatan Kabupaten Subang. Apa itu tidak suatu kebanggaan? Iya, betul, betul. Betul tidak? Betul, betul, betul. Itu terus continue jadi suatu target. Iya. Nah, hasil dari situ akan tergali potensi-potensi Iya. atlet bola voli di Iya. Kabupaten Subang. Iya. Dan itu bisa dikembangkan nanti untuk tim Kabupaten Subang. Betul tidak? Betul, betul, betul. Harapan saya itu. Itu harapan Akang khusus untuk PBFC ya kan. Khusus untuk PBPSI dan untuk perwasitan juga tolong juga implementasikan, sosialisasikan ke masyarakat. Berarti sosialisasi ini yang penting ya Kang. Betul, segala sesuatu kalau kita nggak sosialisasi itu nggak akan berjalan. Betul. Nggak Akhirnya akan memang keterima. Oke, akhirnya memang ada pun informasi yang salah gitu ya Kang, yang salah tangkap, miskomunikasi. Dan sekarang juga berkembang di masyarakat soal perwasitan itu kan mahal segala macam. Itu mungkin tadi kata Akang, mungkin kurangnya sosialisasi. Betul. Oke, Itu. oke. Sebenarnya saya udah paham. Saya jujur paham, karena saya tahu banget gimana posisi. Tapi saya kalau lebih baik diam aja. Oke. Jangan Kenapa harus diam Kang? Diam ya, kita percuma. Makanya kita upaya-upaya sendiri aja. Oh. Artinya kita tidak mau berbenturan. Dalam Oke. arti berbenturan tuh ya kalau memang itu satu misi, satu isi kepala, tujuannya sama, satu persepsi, itu mungkin akan berjalan. Oke. Tapi kalau ada kepentingan lain itu nggak akan bisa berjalan. Berarti itu kepentingan yang lain mungkin. Mungkin. Bisa dikatakan Akang berbeda kepentingan dengan PBFC, oke? Bisa dibilang iya. Bisa dibilang ya, oke. Ya kita karena kepentingannya kita untuk publik, dan Oke. kita Paham, orientasi, paham, kok. paham. Kita orientasi jujur, kita pembinaan, kita ingin berbagi, Oke. meskipun tidak pernah dinilai positif gitu. Oke, itu berarti masukan Akang untuk wasit PBFC Subang. Nah, Ya. untuk PBFC Subang sendiri ada masukan barangkali Kang dari Akang pribadi untuk perpolian di Kabupaten Subang khususnya? Untuk pengurus ya, Pengurus artinya mungkin, ya, dari oke. cabur Cabur. PBPSI Kabupaten. Ya seperti saya bilang tadi, Iya. tolong dibuatkan suatu agenda, agenda kerja, Oke. agenda rutin tahunan di Kabupaten Subang, yang mana tujuannya untuk menggali potensi atlet-atlet bola voli Kabupaten Subang. Iya. Kita yang pada akhirnya akan terbentuk satu tim kuat, tim solid Kabupaten Subang, gitu kan? Seperti itu konsepnya. Harapannya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada target, ada sasaran, jadi klub-klub yang ada di daerah, dari ke setiap kecamatan itu akan bermunculan. Iya. Mereka akan termotivasi. Wah, ya target yuk, Iya. yuk. Tahun depan PBPSI Cup buka 2. Oke. Gitu kan? Oke. Selalu jadi target positif buat mereka. Itu banyak hal positif yang memberikan manfaat, menjauhkan madarot, memberikan berkah buat semua. Dan pemain-pemain Tarkam juga ada target mungkin ya Kang? Tarkam juga seperti itu. Konteksnya berbeda ya. Iya. Kalau Tarkam lama pemain bayaran lah, Iya, ya, iya, dibayar. betul. Gitu kan. Tapi kan artinya kalau mewakili kecamatan masing-masing otomatis enggak dong. Itu kan suatu daerah. Berarti dia tuh pemain asalnya kampung, Iya. jadi terlisensi mungkin ya Betul, Kang? karena sudah diakui ini sini. Oke. Jadi maksud Akang dibuatlah itu kan skala dari kecamatan, skala dari desa, mungkin begitu maksudnya? Betul. Wih, luar biasa kalau kayak gitu ya Kang ya? Oh, Subang akan lebih gebiar. Betul. Subang akan lebih ramai. Dan anak-anak yang memulai berlatih juga dia punya target. Betul. Minimalnya katakan kasarnya aing kudu jadi pemain desa, pemain kecamatan. Lalu ditingkatnya lagi kabupaten. Ya. Maka disitulah seleksi Porda mungkin ya kan. Wih, keren. Saya kasih contoh, waktu penyelenggaraan Piala Bupati Pak Hidayat Cup yang kedua. Itu skemanya dari seperti itu. Oh, oke. Saya sebagai perwakilan dari Kecamatan Subang yang ditunjuk jadi pelatih waktu itu, instruktur, kita bikin skema
antar RT dulu. Dari antar RT muncul beberapa orang, kita tarik ke antar RW. Antar RW muncul beberapa orang, kita tarik ke tim kelurahan. Oke. Tim kelurahan dia digabung, kita adakan pertandingan, kita ambil satu-satu, terbentuklah Wih, satu tim gila. Kabupaten Subang. Gila, keren. Dan itu Oke. hasilnya juara 1 Hidayat Cup putra putri Tingkat Kabupaten Subang. yang juara. Juara Kabupaten Subang. Final lawan mana tuh, Kang? Final lawan Pabuaran Sinaci. Oh, itu skalanya masih skala kabupaten. Kabupaten. Tapi dari pemilihan hasil seleksi pemain menghasilkan tim yang kuat Iya. sehingga menjadi juara begitu. Iya. Berangkat dari tingkat RT, Berarti RW. itu karena lebih terkoordinir mungkin ya kan. Iya. Dari skala desa sampai skala Iya. kabupaten. Oh, harapan Akang mungkin buatlah seperti itu supaya Iya. lebih tertata. Betul. Untuk pemain-pemain juga jangan hanya menjadi pemain tarkam mungkin begitu ya Kang. Jadi Jangan. jadilah pemain tarkam yang berlisensi mungkin begitu. Wih, Betul. keren Kang, bener. Luar biasa tuh. Mantap. Pemain tarkam yang bisa membawa nama baik buat daerahnya. Wih, keren. Lalu untuk ketiga Kang. Tadi PBFC udah pasti pengurusan Poli Subang KONI mungkin ya. Berarti maksudnya KONI berarti ya. Masuk ke KONI. KONI itu. Oke. Berarti yang ketiga untuk anak-anak tarkam sekarang nih Kang. Iya. Nah, harapan Akang gimana sih? Gimana tuh kepada pemain-pemain tarkam yang sekarang kan banyak nama-nama besar di Subang yang mereka itu poli keluar kota segala macam. Alhamdulillah dia udah keren-keren lah ya, kan udah Iya, dikenal gitu. Kan nanti kita undang nama-namanya. Itu kan kebanggaan untuk kita selaku perpolian dari Kabupaten Subang ya kan, menghasilkan orang-orang anak-anak pemain yang bisa luar biasa gitu di tarkam. Nah itu masukan atau harapan Akang itu gimana tuh kepada mereka pemain-pemain poli tarkam Kabupaten Subang itu bagaimana tuh? Ya, mungkin setelah kita jauh ya, secara lebih eksplisit mungkin saya kasih arahan. Artinya saya kilas balik dulu. Yang namanya tarkam itu mungkin sudah jadi hak prerogatif sendiri ya. Betul. Hak diri sendiri. Karena apa? Karena tadi kondisi situasi di Subang seperti itu. Itu menuntut mereka tetap kan yang namanya manusia dengan punya keahlian dia harus tetap survive. Iya dong. Gitu kan? Dia Iya harus dong. tetap bertahan. Dia punya keahlian seperti itu meskipun tidak diakomodir oleh secara organisasi, tapi mereka bisa. Makan lebih jauh. Lebih powernya. jauh. Iya keren. Nama baiknya bisa lebih melambung. Iya. Gitu kan? Itu jadi Iya. sudah jadi hak mereka gitu kan. Cuman harapan saya kepada mereka para pemain-pemain tarkam ini tetap mereka tuh harus lamun cek Sunda nama ingat Kapurwadaksi. Oke, apa tuh? Artinya apa? Sekarang mereka jadi seorang pemain tenar ya, pemain bayaran. Next mereka akan pensiun kan? Dulu? Nah, harapan saya ilmu mereka pun tetap diaplikasikan kepada yang muda. Diwariskan mungkin. Diwariskan. Jadi tetap mereka di samping sebagai seorang pemain tarkam itu bisa juga meraih potensi-potensi yang ada di daerahnya masing-masing dikembangkan. Dalam rangka untuk meramaikan lagi bola voli di Kabupaten Subang. Mungkin lebih ke peduli terhadap regenerasi mungkin ya kan. Iya, itu tepat sekali. Oke, siap. Terima kasih Kang Pipin, luar biasa. Jadi mungkin teman-teman semuanya bisa saya simpulkan bahwa sosok Kang Pipin ataupun yang sering biasa saya sebut Emak ini, dia ternyata punya prestasi juga ternyata khususnya dari Poli. Ya saya juga baru tahu ternyata beliau itu memang dari tingkat waktu anak kecil ya mungkin ya, waktu muda itu dari tingkat SMP, SMA sampai juga dia bisa berprestasi di kancah Provinsi Jawa Barat mewakili Kabupaten Purwakarta. Padahal dia aslinya Subang ya Kang. Jadi memang beliau ini memang berprestasi, memang sudah diakui, sudah dikenal pada waktu itu gitu kan. Dan saya juga baru tahu sekarang ternyata Kang Pipin ini memang orang yang berpengaruh, orang yang memiliki kredibilitas khususnya daripada di perpolian Kabupaten Subang. Nah, oke, terima kasih Kang Pipin, luar biasa Kang. Ya, Sehat selalu, panjang umur serta mulia. Amin. Dan selalu sukses semua. Amin. Apa yang dikerjakan Kang Pipin, apa yang sedang difokuskan Kang Pipin, dilancarkan, disukseskan. Terutama khususnya untuk pendidikan bola voli
Itu kan yang menjadi kesibukan kami Pin sekarang. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, sukses semuanya, dan lebih bermanfaat untuk semua orang banyak. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan bintang tamu berikutnya. Salam olahraga.